Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai data panel statis dan juga cara melakukan analisis pada data panel statis dengan menggunakan RStudio. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai data panel statis. Jadi data panel itu adalah gabungan antara data cross-section dan juga data time series, di mana data cross-section itu adalah data dari beberapa objek pada satu waktu, sedangkan data time series adalah data dari satu objek yang diukur pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa objek yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Data panel statis sendiri adalah model data panel yang tidak memasukkan lag atau data urutan waktu dari variabel dependen yang digunakan dalam model. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam analisis data panel. Yang pertama ini adalah Pooled Least Square atau PLS. Model PLS ini merupakan model yang hanya mengkombinasikan data cross-section dan juga time series. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua di sini ada Fixed Effect Model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model FEM ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar objek. Dan yang ketiga di sini adalah Random Effect Model atau REM. Model REM sendiri adalah model yang mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms dari masing-masing objek yang digunakan. Selanjutnya, aku akan mendemonstrasikan cara melakukan analisis data panel statis dengan menggunakan RStudio. Di sini aku sudah menuliskan komen-komen dan fungsi rumus-rumusnya di sini. Untuk langkah pertama kita akan import filenya dulu ya di sini. Seperti biasa kalian cari di mana tempat kalian nyimpen datanya. Untuk ini namanya aku ganti jadi data panel. Di sini aku ada data panel dari tahun 2020 sampai 2022 untuk daerah-daerah di Aceh. Di sini ada IPM alias Indeks Pembangunan Manusia, PKP atau pendapatan per kapita, dan juga JPM atau jumlah penduduk miskin. Sini langsung aja kita import. Selanjutnya kita akan menginstal package terlebih dahulu. Untuk package di sini ada dua yang kita pakai. Yang pertama ini ada PLM dan juga LMTest. Kalau misalnya di package di sini, kalian coba cari namanya dan belum ada, berarti kalian harus menginstal dulu untuk package-nya. Installnya di bagian sini, klik aja, terus kalian cari misalnya PLM. Terus habis itu kalian tinggal klik install aja. Tapi kalau udah ada, kalian bisa langsung jalankan fungsi library ini supaya nanti package-nya ini otomatis terchecklist. Selanjutnya kita akan membuat model untuk data panelnya. Di sini untuk variabel dependennya itu adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Lalu di sini ada untuk variabel independennya ada pendapatan per kapita dan juga JPM atau jumlah penduduk miskin. Di sini dipisahkan dengan tanda yang seperti bendera ini. Kita run. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi data panelnya menggunakan tiga jenis model analisis yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama di sini ada PLS atau Pooled Least Square, lalu ada yang kedua ada FEM atau Fixed Effect Model, dan yang ketiga di sini ada REM atau Random Effect Model. Di sini aku kasih angka satu juga untuk setiap namanya supaya lebih mudah dibedain aja. Dan di sini ada indeks. Indeksnya itu untuk bagian kutip pertama adalah data cross section-nya, sedangkan untuk yang satu lagi di kutip kedua di sini adalah data time series-nya. Lalu di sini untuk datanya di sini tinggal dimasukin aja nama data yang tadi kalian ketik di sini. Di sini kan aku namanya data panel ya. Jadi makanya di sini dia tulisannya data panel. Untuk modelnya di sini disesuaikan sama jenis estimasi yang digunakan. Kalau mau melihat gimana kita nentuin model-modelnya ini, sebenarnya bisa dilihat di package PLM. Terus ke bagian PLM juga. Nah, di sini ada nih banyak nih within, random,
between, pooling, dan sebagainya. Untuk penjelasannya ada di bagian bawah, jadi tinggal dicari aja ya di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan juga di sini comment summary supaya hasilnya tuh bisa keluar. Kita run dulu untuk yang PLS 1. Ini untuk hasilnya, estimate-nya, koefisiennya berapa, terus standard error-nya berapa, dan p-value-nya itu berapa. Lalu ini untuk yang fixed effect kita run juga. Dan ini hasilnya. Lalu untuk yang random effect juga kita run. Dan ini adalah hasil untuk yang random effect. Nah, selanjutnya di sini kita akan memilih model terbaik dengan menggunakan uji Haussmann. Yang di sini ada rumus pH test ya. Kalau mau ngelihat rumusnya di sini ada. Di sini ada rumus di sini ya. Patch Case PLM juga. Haussmann test for panel models. Di sini langsung aja kita run untuk rumus yang pertama. Nah, di sini p-value-nya itu dia lebih dari 0,05. Nah, berarti untuk modelnya itu lebih baik random effect dibandingkan fixed effect. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji PLM test ini. Untuk PLM test ini rumusnya ada di patch case yang sama, yaitu PLM. Nah, di sini, ini adalah tes Lagrange multiplier untuk model panel. Di sini, kita bandingkannya antara model yang tadi terpilih, yaitu random effect dengan model PLS. Kita run aja. Dan di sini hasilnya itu p-value-nya sangat kecil ya, di bawah 0,05. Berarti untuk model RAM itu alias yang random effect lebih baik dibandingkan model PLS atau pooled least square. Selanjutnya kita akan mengecek syarat asumsi dari Gauss-Markov. Yang pertama kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kalau untuk patch case-nya itu dia ada di patch case LM test rumusnya. Terus di sini ada BP test, Bridge-Pagan test. Langsung aja kita run. Dan hasilnya itu untuk p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Berarti pada model kita tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan rumus PBG test. Untuk rumusnya itu dia ada di patch case PLM lagi. Nah, di sini. Dia adalah uji Bridge-Godfrey test for panel models. Ini langsung aja kita run. Dan hasil dari p-value-nya ini juga masih di atas 0,05, yang berarti dari model kita ini tidak ada masalah heteroskedastisitas maupun masalah autokorelasi. Oh ya, untuk di bagian sininya tolong diisi model terbaik yang tadi sudah kalian dapatkan ya dari dua hasil pemilihan model terbaik ini. Nah, tapi kalau misalnya di data yang kalian gunakan itu ada masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi bahkan, kalian bisa menggunakan fungsi dari Vygotsky ini. Untuk fungsinya itu dia ada di patch case PLM juga di sini Vygotsky. Dia itu adalah robust covariance matrix estimator. Ini kalau kalian klik rumusnya di sini ada. Nah, tapi untuk bagian penjelasannya di sini tuh ada penjelasannya kalau dia itu harus digunakan sama fungsi lain dan di sini contohnya tuh coef-test untuk melihat koefisiennya. Jadi di sini kita pakai yang coef-test dulu, terus masukkan model terbaiknya, baru masukkan rumus dari coef-test, terus model terbaiknya dan di sini kalian bisa pilih sesuai dengan masalah yang kalian alami gitu. Di sini ada penjelasannya juga kalau white 1 itu untuk yang ada heteroskedastisitas tapi nggak ada autokorelasi. White 2 itu mirip kayak white 1 tapi ada perbedaannya. Lalu untuk Arellano itu dia digunakan untuk data yang ada masalah heteroskedastisitas dan juga autokorelasi. Sekian penjelasan analisis data panel statis dari aku. Terima kasih.